Bab 608. Richard tidak menjawab. Wanita muda Feng Yun terus bertanya, Anda tidak menyebutkan permintaan itu, dan saya sudah puas. Untuk persyaratan lain, Anda tinggal meminta apapun yang Anda inginkan, dan saya pasti akan menjawab ya. Betulkah? Benar-benar bisa melakukannya? Richard acuh tak acuh. Yah, kamu percaya padaku, jika tidak, maka ibumu Karen Li tidak akan membawamu pergi dari rumahku saat itu. Wanita muda Feng Yun percaya diri. Yah, apa yang terjadi hari ini? Saya tidak ingin memberitahu orang ketiga untuk saat ini, bisakah Anda melakukan ini? Kata Richard. Tentu saja. Wanita muda Feng Yun mengangguk, selama Richard tidak menyebutkan permintaan semacam itu, dia menjanjikan segalanya. Yah, aku tidak akan banyak bicara, aku ingin kamu bersiap untuk bekerja sama denganku sekarang. Senyum di wajah Richard hilang. Benar-benar serius. Bekerja sama denganmu. Bagaimana Anda bekerja sama? Bekerja sama. Wanita muda Feng Yun terkejut, ekspresi Richard memberitahunya, ini untuk melakukan hal-hal besar. Kamu juga bisa mengatakan bahwa itu kerjasama, tidak banyak bicara, apakah kamu tahu keluarga rahasia? Richard mengatakan ini di depan mata. Ya, bagaimana tidak mungkin? Wanita muda Feng Yun itu terkejut. Apa artinya? Jadi, kamu tahu seberapa kuat keluarga tersembunyi itu? Tentu saja saya tahu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa tujuanku sekarang. Aku, dengarkan telinga. Wanita muda yang menawan itu juga serius. Orang terkaya, saya ingin menjadi orang terkaya di dunia. Kata Richard acuh tak acuh. Anda, wanita muda Feng Yun terkejut. Orang terkaya di dunia. Sungguh-sungguh. Ini berarti lebih banyak uang daripada keluarga tersembunyi. Wanita muda yang menawan itu tercengang. Keluarga tersembunyi ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Warisan puluhan generasi hidup dan mati telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan terus menumpuk. Ini adalah ribuan tahun. Akumulasi puluhan generasi, berapa banyak uang yang ada, ini tidak terbayangkan. Sebagai kepala keluarga Luofu, salah satu dari 4 keluarga besar di dunia, dia sangat sulit untuk dibayangkan. Aku tidak bisa. Richard menjadi tenang. Bagaimana kamu mengatakan ini? Wanita muda yang menawan itu menggelengkan kepalanya dengan sedikit malu, bukan tidak mungkin, kamu memiliki ibumu Karen Li untuk mendukungmu di belakang. Memang tidak sulit untuk menjadi orang terkaya di dunia, tetapi untuk menjadi orang terkaya di dunia, orang terkaya di dunia. Mungkin, bagaimanapun, keluarga tersembunyi telah diwarisi selama ribuan tahun, dan akumulasi dari banyak generasi, kesenjangan ini sangat besar, pertanyaan yang jelas orang hanya memiliki lusinan generasi sebelum mereka memiliki hari ini, dan Anda hanya memiliki 2 generasi. Bagaimana Anda membandingkan? Kesenjangannya terlalu jelas, suatu hari, satu tempat. Saya tahu ada celah besar, tapi saya akan duduk di posisi ini, kata Richard dengan suara tegas. Wanita muda yang menawan itu tercengang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana? Sebenarnya cara termudah, tahukah kamu apa? Richard tiba-tiba menatapnya. Wanita muda yang menawan itu tercengang lagi, dan kemudian dia penuh emosi. Cara termudah adalah dengan mengambil kekayaan yang dikumpulkan oleh orang lain. Misalnya, 4 keluarga besar, Richard tersenyum, metode ini memang yang paling langsung, tetapi Richard tidak bermaksud mencaplok, langsung mencaplok, apa bedanya dengan merampok? Richard tidak akan melakukan hal semacam itu, dia sedang memikirkan kerjasama. Terakhir kali aku melihat kekuatan ibumu Karen Li. Tidak sulit baginya untuk membantu Anda mencaplok 4 keluarga besar. Ini benar-benar tidak sulit. Tapi apakah Anda ingin bekerja sama dengan Anda? Bagaimana cara bekerja sama? Apakah itu untuk membiarkan saya keluarga Luofu? Wanita muda Feng Yun sangat tegas. Ya, saya ingin Anda bekerja sama, dan saya ingin bergabung dengan keluarga Anda sekarang. Kata Richard. Berbagi dalam keluargaku. Apakah Anda ingin mencaplok keluarga saya? Wanita muda yang menawan itu menyipitkan matanya. Tidak, kamu sangat cantik dan menawan, bagaimana aku bisa mencaploknya? Richard mengangkat bahu. Wanita muda yang menawan itu mengerutkan kening, tidak pantas membuat lelucon seperti itu denganku. Bagaimanapun, usia ada di sini. Richard tersenyum kecil, kalau begitu kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa bercanda denganmu. Jangan bercanda, kamu serius. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya. Mulai dari proyek Anda saat ini, saya ingin membeli saham, bukan dari bagian Anda sebelumnya, tetapi dari proyek setelah Anda, semuanya. Oh, kalau begitu saya tidak punya proyek setelah itu, maka ide Anda mungkin tidak akan berhasil, wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya. Kamu bilang, kamu percaya atau tidak? Richard mengangkat bahu. Wanita muda yang menawan itu terdiam selama 2 detik. Richard Dao berkata, saya tidak ingin memberitahu Anda bahwa keluarga rahasia mungkin akan keluar. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda bekerja sama dengan saya yang buta untuk mengasuransikan sedikit, Anda masih harus menghadapi keluarga yang tersembunyi? Saya juga mempertimbangkan pertanyaan ini. Tapi bagaimana Anda bisa terlibat? Proyek saya saat ini adalah semua proyek penelitian ilmiah, dan banyak investasi. Jika Anda memasukkan terlalu banyak, itu pasti tidak akan berhasil, 10%. Ini adalah batas saya. Proyek akan menghitung Anda sebagai bagian, dan Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Uang yang Anda hasilkan setiap tahun akan mempengaruhi Anda. 10%. Kamu sangat pelit, Richard tidak senang. Berinvestasi dalam hal ini, itu akan menguntungkan tanpa kerugian, lagi pula, keluarga Luofu memiliki hari ini, dia sangat diperlukan, proyeknya benar-benar menguntungkan. Sebutkan ibu pasti akan mendapatkan uang segera. Saya sangat pelit, Richard, Anda tahu, proyek saya dari keluarga Luofu. Tidak ada yang pernah masuk sebelumnya, kamu yang pertama. Wanita muda Feng Yun serius. Ini benar-benar yang pertama. Oh, Richard duduk di dekatnya, kamu sangat cantik, sangat cantik.
Kulit kepala wanita muda Feng Yun mati rasa, dia ingin marah, 30%, batas saya sudah berakhir, jangan paksa saya, oke. Richard mengangkat bahu dan meminum anggurnya. Besok saya akan membiarkan ibu saya memberi Anda 50 miliar dolar, dan Anda memulai proyek Anda. Sebut saja ini pada ibu. Kamu sangat percaya padaku. Feng Yun muda terkejut. Richard tersenyum dan berdiri. Kamu sangat cantik, kamu seharusnya tidak berbohong padaku. Kau benar-benar membuatku merasa aneh. Wanita muda Feng Yun berkata, dia merasa bahwa dia benar-benar dijepit oleh Richard, sepenuhnya pasif mengikutinya. Apa kau menyukaiku? Richard tersenyum kecil. Tidak, aku tiba-tiba merasa bahwa kamu mungkin orang terkaya di dunia. Wanita muda Feng Yun menarik napas. Richard sangat percaya pada dirinya sendiri. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Dia melihat bahwa dia tidak akan mengacau. Terima kasih. Saya tidak akan bertanya tentang proyek Anda, Richard pergi keluar, tetapi melihat ke belakang. Nama, aku belum tahu namamu. Wanita muda yang menawan itu ragu-ragu, Alice, namaku Alice, namamu sangat cantik, sama cantiknya dengan milikmu. Aku tiba-tiba menyesalinya. Saya akan membuat permintaan itu lagi, apakah Anda setuju? Alice. Tanya Richard. Wanita muda yang menawan itu mengerutkan kening, jangan biarkan saya mengubah kesan Anda tentang Anda sekarang, dan jatuh ke bawah lagi. Richard berjalan kembali dengan senyum tipis, dan wanita muda Feng Yun mundur selangkah. Richard, aku hanya menjanjikanmu sebuah permintaan. Saya mengatakan bahwa saya akan melakukannya. Tidak ada suara di kamar pribadi. Alice, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Richard berkata sambil mengangkat bahu. Wanita muda yang menawan itu menarik napas dalam-dalam dan berkata untuk waktu yang lama, Anda dapat menelepon, ini benar-benar pasif. Wanita muda Feng Yun merasakan mimpi, dan sebenarnya ditempati oleh seorang anak kecil. Ini bukan hal yang baik. Alice. Sehat. Feng Yun muda mengertakkan gigi. Oke, Alice, kalau begitu aku pergi. Richard keluar. Hanya ada seorang wanita muda di ruangan itu, setelah dia terpana. Tiba-tiba mendengus, pria kecil, kamu mengambil inisiatif hari ini. Melihat Richard keluar sambil tersenyum, keanehan mawar hitam itu semakin berat. Persyaratan apa yang disebutkan Richard di dalamnya? Senyum percaya diri itu. Black Rose memikirkannya sekaligus, apakah Richard bekerja sama dengan patriark keluarga Luofu? Kerjasama apa? Gemuruh. Mesin menderu dan Richard melaju kembali. Mawar hitam mengikuti. Si cantik bermata biru yang menangis di dalam mobil melihat Richard pergi. Dia berlari ke kamar pribadi dan melihat ibunya duduk di sofa. Dia menangis dan berlari untuk memeluknya, Bu, apakah kamu baik-baik saja? Dia hanya ingin menghibur, bagaimana bisa semua baik-baik saja? Richard Chun keluar di seluruh wajah, pasti melakukannya, kecantikan bermata biru itu sangat menyakitkan, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Tidak apa-apa, jangan menangis, aku baik-baik saja, wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya. Bu, jangan berbohong padaku, apakah Richard melakukan sesuatu padamu? Si cantik bermata biru sedih dan sedih, apa yang harus saya lakukan tentang ini? Bab 609. Tidak, dia tidak melakukan apapun padaku. Feng Yun muda menyentuh kepala putrinya dan menjadi lembut. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak mengatakan, si cantik bermata biru tidak bisa mempercayainya. Sungguh, kami memikirkannya untuk sementara waktu. Saya baru saja mencapai kesepakatan dengannya sekarang. Perjanjian apa? Si cantik bermata biru menghapus air matanya. Ini, tentu saja, semua wanita muda Feng Yun mengatakannya. Meskipun Richard mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu orang lain, tetapi ini adalah putrinya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa Richard akan menjadi orang terkaya. Kerja sama. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Si cantik bermata biru tidak bisa mempercayainya. Yah, 30% dari saham. Wanita muda itu tidak punya pilihan selain membantu. Dibandingkan dengan Richard yang menyentuhnya, dia sebenarnya 50%. 60 atau 70 akan dilakukan. Selama Richard tidak menyentuhnya, dia menjanjikan segalanya. Hanya moderasi Richard sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa Richard, anak kecil ini, tidak buruk. Bekerja sama dengannya berarti bekerja sama dengan Karen Lee, jadi manfaatnya tetap besar. Tidak apa-apa, tapi Richard hanya menatap matamu seperti itu. Apa dia baru saja memanfaatkanmu? Si cantik bermata biru bertanya dengan cepat. Kerjasama adalah kerjasama, maka tidak masalah, tidak ada kontradiksi permanen, hanya manfaat. Dia semua tahu bahwa kerjasama dengan Richard adalah kerjasama dengan Karen Lee. Tentu saja hilang, wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, merasa sulit untuk berbicara. Bagaimana mengatakannya, meskipun Richard tidak menyentuh dirinya sendiri barusan, dia menanyakan namanya. Apakah ini berarti sedikit menyenangkan? Saya juga mengatakan beberapa kali bahwa saya cantik, ini adalah godaan. Dia merasa aneh, terutama aneh. Dia juga terjerat, bagaimanapun, dia dianiaya oleh seorang anak kecil, emosi di dalamnya. Dia benar-benar tak terlukiskan. Salahkan itu sampai ekstrim. Itu bagus, tapi ibu, mengapa wajahmu memerah? Si cantik bermata biru terkejut. Minum, tentu saja merona, ayo pulang, dan malam ini, aku bisa tidur nyenyak. Wanita muda Feng Yun merasa lega. Setelah beberapa hari disiksa, dia sudah sangat lelah. Hari ini, hal-hal yang tak terduga diselesaikan. Dia akan beristirahat. Aku juga mengantuk, pulanglah. Keduanya melaju pulang. Wanita muda yang menawan sedang berbaring di tempat tidur, dia mungkin memilikinya, dia berjuang terlalu lama, dan benar-benar bermimpi, permintaan saya sederhana, yaitu, saya ingin Anda menemani saya. Richard tertawa. Wanita muda yang menawan itu terkejut, terpana, kusut, dan putus asa. Akhirnya menghela nafas dan berkompromi, Richard datang dan dia tidak melawan. Mimpi ini menjadi kenyataan di pagi hari, dan wanita muda yang menawan itu menjadi bingung.
Karena sakit kepala yang parah, dia pergi mandi. Du Peixin terus belajar di kasino ibunya. Richard bangun, dengan Gracia di pelukannya. Faktanya, Gracia merasakan kehilangan Richard tadi malam. Dia berpikir, Richard sangat gelisah, apakah dia menyukai Logan di hatinya. Tapi dia tidak tahu. Apakah ini mungkin? Istriku, aku akan bangun dan berbicara dengan ibuku. Ketika saya kembali kemarin, Richard mengetahui dari mawar hitam bahwa ibunya bukan lagi anggota keluarga Li. Sebenarnya ditendang keluar. Richard sangat marah. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini dengan jelas. Yah, Gracia belajar tentang Richard tadi malam. Kerjasama dengan keluarga Luofu. Suamiku, kamu akan menjadi orang terkaya di dunia, aku akan bahagia, semua yang ada di rumahku adalah milikmu, dan semua uang yang aku hasilkan adalah milikmu, dan aku akan terus bekerja keras untuk membantumu. Gracia berkata dengan lembut juga. Dalam hal ini, dia merasa bahwa sebagai wanita Richard, dia harus membantu. Richard tersenyum sedikit dan menyesap pipi Gracia. Aku pergi mencari ibuku, hah. Gracia juga memiliki hal lain yang harus dilakukan. Richard bangkit dan bersiap untuk keluar, tetapi ketika dia tiba di pintu, pintunya diketuk. Richard membuka pintu dan melihat Karen Lee dengan pandangan kusut di pintu, dan Betty, Richard tercengang. Gracia semua tercengang. Dia melihat Gracia. Dia buru-buru bangkit dari tempat tidur dan berjalan di belakang Richard, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Sangat berhati-hati. Bu, apakah kamu di sini? Richard terkejut. Untuk apa ibu datang pagi-pagi begini? Cher, apa yang saya katakan sekarang? Jangan bersemangat, semuanya masih berputar, jangan impulsif. Karen Lee sangat serius. Pada pukul 5 pagi, dia menelepon Logan, tetapi tidak berhasil. Masih mati. Dia agak aneh. Logan umumnya tidak terlihat seperti ini. Harus dikatakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali Logan ditelepon, tidak. Juga, pesawat yang seharusnya di Beijing belum tiba. Seharusnya tidak ada penundaan. Richard tertegun lagi, Bu, apa yang akan kamu katakan? Gracia mengangkat kepalanya, ekspresi Karen Lee sangat jelek, apa yang terjadi? Apakah keluarga Oke menyerang? Atau keluarga Lee? Gracia sedang berpikir. Logan mungkin mengalami kecelakaan, kata Karen Lee. Dia enggan mengatakan bahwa Logan adalah orang yang dia tonton. Bakat Loganong sangat bagus. Karen Lee mengasuhnya sejak usia dini. Awalnya, Karen Lee tidak ingin Logan menjadi istri Richard. Kemudian dia melihat Richard, dan kemudian memiliki arti perjodohan. Apa? Apa yang terjadi dengan bibi Logan? Apa yang terjadi? Richard tercengang. Logan, yang baru mengirim dirinya kemarin, bagaimana dia bisa mendapat masalah? Gracia kaget, apa yang terjadi dengan Logan? Dia tiba-tiba merasa bersalah, dan dia seharusnya pergi kemarin, jadi bujuklah dia bahwa dia tidak akan mendapat masalah. Ponsel Logan dimatikan, dan pesawat kehilangan kontak, Karen Lee menghela nafas. Apa artinya, dia tahu segalanya. Dia bisa menanggungnya, tapi dia khawatir Richard tidak tahan. Richard tiba-tiba panik, pesawat kehilangan kontak. Ini benar-benar ganas. Gracia terkejut, ini, Bu. Mari kita temukan dengan cepat. Kata Richard cemas. Jangan khawatir, aku sudah meminta seseorang untuk mencarinya. Rute penerbangan Logan semuanya ditentukan. Ketika Karen Lee tahu tentang ini, dia segera mengirim orang untuk melihat di sepanjang jalan. Dia datang untuk mencari Richard, hanya untuk membiarkan Richard mengikutinya sekarang. Oke, ayo pergi sekarang. Richard tidak bisa menunggu, dan tidak ingin menunggu sebentar. Pada saat ini, Richard menyesal dan merasa bersalah. Saya harus berada di bandara. Biarkan dia tinggal secara paksa, jika Logan tetap tinggal, maka tidak akan ada kecelakaan. Memikirkan Logan yang datang sejauh ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan memakan begitu banyak kepahitan di Amazon, Richard merasa seolah-olah dia patah hati. Logan sangat baik. Bagaimana dia bisa memiliki sesuatu? Nah, pesawatnya sudah siap, kata Karen Lee. Orang-orang yang dia kirim sudah selangkah lebih maju. Di mana Richard menunggu? Langsung lari keluar, Betty langsung menyusul. Karen Lee mengikuti, dan Gracia merasa sangat bersalah. Maaf, aku melihatnya hari itu. Kemudian, saya mengobrol dengannya. Dia hanya pergi karena ini, Gracia menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia pura-pura tidak melihatnya, bukankah Logan akan kembali kemarin? Jika Anda tidak kembali, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bukan urusanmu. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Logan memberitahunya tentang hal itu. Pada saat itu, reaksi Gracia yang mendorong pintu masuk hanyalah tindakan bawah sadar. Bagaimana Gracia bisa disalahkan? Gracia menundukkan kepalanya dan merasa bersalah. Jangan pikirkan itu, kekuatan Logan, mungkin di mana kedamaian. Karen Lee menghibur dirinya sendiri. Gracia merasa bersalah, iya, saya harap dia baik-baik saja, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika Logan baik-baik saja, Gracia tidak akan pernah membacanya lagi. Bahkan jika dia tidak sengaja melihatnya, dia akan diam-diam pergi. Tunggu sampai kamu menemukan Logan, kata Karen Lee. Keduanya juga berlari keluar dan pergi ke bandara. Beberapa orang naik pesawat dan mengikuti pesawat pribadi Logan untuk menemukannya. Anda harus dapat menemukan petunjuk, bagaimana pesawat bisa kehilangan kontak. Richard penuh ketegangan, Richard berteriak, Bibi Logan, kamu tidak boleh melakukan apa-apa, kamu tidak boleh. Tetapi pada saat ini, Karen Lee tiba-tiba menerima telepon. Itu adalah panggilan yang dikirim oleh orang tadi. Dia menghela nafas dan menjawabnya. Richard melihat ibunya membeku, dia cemas, Bu, bagaimana? Gracia dan Betty sangat gugup sehingga Karen Lee tidak bisa meletakkan teleponnya dan menghela nafas dengan tatapan rumit. Pesawat Logan jatuh di depan. Bab 610. Richard benar-benar tercengang, dan pesawat tempat Logan duduk jatuh. Gracia tiba-tiba merasa sangat bersalah. Bagaimana ini bisa terjadi, Bu, Bibi Logan itu? Richard tidak bisa berbicara lagi, dia bertanya kepada Karen Lee dengan gemetar. Jika crash, kemungkinan bertahan hidup hampir nol.
Tapi Logan adalah jet pribadi. Bagaimana bisa crash? Cher, tunggu sampai tempat itu berbicara. Karen Lee tidak menunjukkannya, dia menghela nafas dalam hatinya. Logan bisa dikatakan tumbuh dewasa menonton Karen Lee. Dia cerdas dan bijaksana sejak dia masih kecil. Namun, kecelakaan ini adalah pertama kalinya Karen Lee merasa bahwa Tuhan tidak adil. Tidak ada suara di pesawat berita kecelakaan itu membuat semua orang terdiam. Richard bingung. Dia menyesalinya di dalam hatinya. Akan lebih baik jika dia memaksanya untuk tinggal kemarin. Mengapa dia tidak melakukan itu? Kecepatan pesawat sangat cepat, tetapi semua orang merasa lama di dalamnya, terutama sangat lama Richard tidak berani mendekat, takut melihat tubuh Logan. Dia sangat cantik, sangat murni, bagaimana dia bisa mati di sini, ini di sini, Karen Lee berdiri lebih dulu. Dia melihat suatu tempat di hutan yang tampaknya telah disekop, dan sebuah pesawat yang telah hancur dan runtuh jatuh di bawah, seolah-olah masih terbakar. Reruntuhan Richard, Gracia, dan Betty semuanya sangat gugup. Richard melihat pemandangan ini, hatinya kosong, pesawat jatuh, dan peluang untuk bertahan hidup adalah nol. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Logan, hati Logan Richard yang gemetar menangis, dan Logan pasti tidak akan takut ketika dia jatuh. Dia akan menghadapinya dengan tenang karena dia selalu seperti itu. Richard merasakan sakit yang luar biasa, tidak ada tempat untuk menghentikan pesawat di tempat ini, yang bisa Anda lakukan hanyalah meluncur ke bawah. Reruntuhan di bawah, berantakan, tampaknya disumpah untuk hidup. Karen Lee tetap diam selama beberapa detik dan mendesah lebih dalam hatinya. Dia tahu apa arti situasi ini. Pada ketinggian 10.000 meter, pesawat jatuh, horor ini, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu akan mati. Orang pertama yang dikirim sudah mencarinya di bawah, tetapi melihat seperti apa bentuknya. Karen Lee sedih dan menghela napas. Pendatang pertama ini jelas tidak memiliki hasil. Karen Lee khawatir tentang Richard, dan semua mengatakan kepadanya, "C, kamu tetap di pesawat." "Tidak, aku ingin turun, bibi Logan sangat baik padaku, bagaimana bisa aku tidak turun?" Richard menggelengkan kepalanya kosong. "Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan demonstrasi, dan kamu akan mengikuti." Karen Lee melakukan demonstrasi, pertama meluncur ke bawah dengan tali. "Tuan, hati-hati." Betty kemudian terpeleset. Keduanya berpengalaman dalam aspek ini. Gracia mengkhawatirkan Richard, jadi dia juga memberikan demonstrasi kepada Richard, dan Richard akhirnya turun. Richard jatuh ke tanah, dia selalu bingung, dan kekejaman pemandangan, Richard tidak tahan untuk melihatnya, dia mulai mencari, jika Logan ada di reruntuhan, dia akan secara pribadi memeluk wanita ini. Sangat baik padanya, dan tidak pernah lagi jangan lepaskan pencarian Richard dari satu tempat ke tempat lain, dia telah jatuh ke dalam keputusasaan dan gemetar, karena setiap kali dia menemukan tempat, pesawat itu membelah situasi tragis yang sama, sehingga satu-satunya harapan di hatinya hampir hilang, pesawat setelah ini, dapatkah orang masih hidup? Dia tampak seperti orang gila. Memikirkan melihat Logan untuk pertama kalinya, Richard tidak akan pernah melupakan temperamen seperti itu. Empati berikutnya, dan kemudian untuk menyelamatkan dirinya sendiri, lalu memasukkan 3 pedangnya sendiri, lalu Logan jatuh ke genangan darah. Dan ketika Gracia ditangkap, Logan mengurus dirinya sendiri untuk melewati kesulitan. Dan ketika dia dikejar oleh Black Rose, Logan secara pribadi melindungi dirinya sendiri, dan kali ini tidak jauh darinya dia datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wanita ini dalam benak Richard, itu diingat dengan jelas. Semakin dia berpikir, semakin menyakitkan. Mengapa wanita yang begitu baik menghadapi hal seperti itu? Mengapa Richard menangis, hatinya perih dengan darah? Di sini. Bagaimana itu? Wajah Karen Lee serius. Dia melihat situasi di tempat, dan dia tetap tenang. Dia tahu situasi umum, tetapi dia harus bertanya secara khusus tentang itu. Ini juga merupakan cara paling langsung untuk mengetahui hasilnya. Beberapa orang pertama yang dia kirim semuanya ada di sini, Betty ada di sampingnya. Kembali ke Presiden Lee, situasinya tidak terlalu baik, dipimpin oleh seorang wanita. Sudah setengah jam sejak dia datang ke sini. Dia tahu situasi di tempat kejadian, dan bahkan beberapa kilometer jauhnya, mereka mulai mencarinya. Akibatnya, mereka tahu itu, mereka tidak optimis, atau bahkan sengsara. Pesawat itu jatuh sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat bertahan hidup. Lurus bicara, Karen Lee sudah siap, meskipun dia mengambil Logan sebagai putrinya, tetapi tidak ada gunanya bersedih, dan sekarang pengobatan yang tenang adalah cara terbaik. 4 mayat ditemukan di tempat kejadian, 3 pria dan 1 wanita. Karen Lee berlinang air mata, seperti apa rupa wanita itu. Seharusnya petugas layanan di pesawat. Karen Lee menghela napas, "Logan, aku tidak memberimu foto Logan yang kuinginkan." Ini. Wanita yang dipimpin tiba-tiba terdiam. "Katakan sesuatu dengan jujur." Karen Lee sudah siap. Tidak satu pun dari 4 mayat di tempat kejadian yang utuh. Tadi malam, mereka dimakan sedikit oleh binatang itu. Ada jejaknya, yang merupakan milik orang kelima, dan diseret ke suatu tempat oleh binatang itu. Hanya ada cacat fisik di tempat kejadian. Ketika seorang wanita yang dipimpin oleh seorang wanita yang hampir tidak bisa mengenalinya adalah seorang wanita, dia sedikit tidak nyaman karena gambarnya terlalu buruk. Tubuh itu benar-benar dimakan oleh binatang itu, hanya beberapa tulang. Artinya, ada 5 orang, salah satunya dimakan habis. Karen Lee tidak bisa mendengarkan lagi, bawa aku untuk melihat. Ya ada. Wanita berkepala itu memimpin, dan segera tiba di genangan darah. Karen Lee menatap genangan darah, dan tiba-tiba terdiam. Ada tulang di genangan darah, dan ada pakaian pribadi wanita, tetapi darahnya merah. Beberapa digigit oleh binatang itu, dan itu compang camping. Betty Du tercengang oleh pemandangan seperti itu, dan penampilannya sangat rumit. "Betty, kamu mengambil darah dan segera melakukan perbandingan genetik untukku untuk melihat apakah itu Logan," kata Karen Lee. Biarkan dia mengandalkan genangan darah ini untuk menyimpulkan bahwa Logan sudah mati, dia tidak didamaikan. Yah, Betty segera mengambil darah. Ada juga identitas orang lain yang meninggal di tempat kejadian. "Saya tahu, dan kemudian semua orang memberi kompensasi 50 juta, lanjut Karen Lee. Ya,
Betty segera melakukannya, dan orang-orang di tempat kejadian meninggal dengan sangat menyedihkan. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah kompensasi. Karen Lee juga gugup, kan? Gracia datang, dia melihat genangan darah, air matanya keluar, apakah Logan benar-benar mati? Dia menyeka air matanya, dan Karen Lee melihatnya. Maaf, aku harus. Gracia menyesali mengapa dia melihat Pro Richard Logan hari itu, dia ingin membuat suara aku terkejut dan harus pergi diam-diam di bawah kendali. Jika Anda tidak melihatnya, Logan tidak akan pergi. Tidak ada hal seperti itu. Itu bukan urusanmu, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyalahkan Gracia. Lagi pula, itu tidak masalah bagi Gracia. Dia hanya bereaksi normal. Terlebih lagi, Gracia tidak marah pada saat itu dan dengan tenang menghadapinya. Gracia telah melakukannya dengan cukup baik, dan sekarang situasi Logan hanya dapat digambarkan sebagai takdir. Wanita cantik, terlalu fatal. Jangan salahkan dirimu sendiri, ini bukan maksudmu, Karen Lee tahu. Meskipun Gracia ingin bunuh diri, dia tidak pernah mencibir. Ini adalah sesuatu yang Karen Lee dapat tentukan dengan jelas. Gracia benar-benar kesakitan. Dia melihat bahwa Richard masih berada di reruntuhan. Dia mencari-cari dengan putus asa, tangannya berdarah, dan dia juga memanggil bibi Logan dengan kosong, dan suara Logan hampir serak. Gracia merasa patah hati ketika Richard kelelahan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Betty berada di tempat kejadian untuk membandingkan, hasilnya keluar dengan cepat, dia berlari ke Karen Lee. Bagaimana keadaan Logan? Karen Lee juga merasa tidak terkendali. Detak jantung Gracia harus berhenti, apakah itu benar-benar Logan? Gracia berdoa dalam hatinya, jangan pernah, tidak, bukan Logan. Betty menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Bab 611. Tidak. Suara Karen Lee mendesak, dan Gracia sangat gugup. Yah, tidak, perbandingan gen tidak benar, bukan Presiden Tang. Betty menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melakukan perbandingan tadi, ketegangan semacam itu benar-benar tak terlukiskan. Menit dan detik itu benar-benar sangat menyakitkan, tapi oke, tidak. Siapa itu? Gracia sangat terkejut. Seharusnya juga pegawai di pesawat, kata Betty. Itu bukan Logan, maka itu pasti seseorang di pesawat pribadi. Karen Lee menghela napas, melihat genangan darah dan tulang di tanah, dan berkata, cari tahu keluarga gadis ini dan ganti rugi 100 juta. Ya, Betty segera melakukannya. 100 juta yuan ini sama sekali bukan uang untuk Karen Lee, tetapi gadis ini sangat menyedihkan, yang bisa dia lakukan sekarang adalah menebusnya dan membuat keluarga gadis itu sedikit lebih baik di hari-hari berikutnya. Li King. Bibi, apakah ini sedikit aneh? Gracia sebentar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Karen Lee. Ya, jet pribadi Logan disesuaikan. Perusahaan pesawat adalah teman saya. Jet pribadi buatan perusahaannya sama sekali tidak masalah. Tiba-tiba jatuh. Hanya bisa dikatakan bahwa ada kecelakaan di tengah. Mungkin saja pesawat itu keluar. Kecelakaan? Maka tidak mungkin, tetapi jika itu bukan kecelakaan, tetapi seseorang. Mata Karen Lee berkilat dingin. Dia sudah tahu situasi di tempat kejadian. Di antara 5 orang, tidak ada Logan, jadi itu mewakili 2 kemungkinan. Artinya, Logan yang sudah mati langsung diseret oleh binatang itu, sehingga dia tidak bisa menemukan tubuh Logan. Namun, mata Karen Lee akurat, tetapi dia tidak melihat jejak menyeret di tempat kejadian. Dengan kata lain, yang pertama mungkin tidak. Maka hanya ada kemungkinan kedua. Logan pergi sebelum pesawat jatuh, seperti parasut. Gracia juga merasa bahwa masalahnya serius, tetapi siapa yang akan sangat menyakiti Logan? Saya harap bukan pesawatnya yang bermasalah, tapi orangnya. Karen Lee melanjutkan, Gracia, bagaimana menurutmu? Saya pikir itu mirip dengan arti bibi saya. Saya juga berpikir ada sesuatu yang salah, kata Gracia. Kekuatan Logan, dia tahu, bahkan jika pesawat itu jatuh, tetapi sebelum pesawat itu jatuh, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Gracia akan melakukan hal yang sama. Ya. Karen Lee memandang beberapa orang lain, kami akan terus mencari saya di sekitar. Apakah itu 10 mil atau 100 mil, beri aku hasilnya. Ya. Beberapa orang mengangguk dan segera bubar. Logan, siapa yang melakukannya? Apakah dia masih hidup? Mata Karen Lee berkilat dingin. Bu, aku tidak bisa menemukan bibi Logan lagi, aku tidak bisa menemukannya di mana-mana. Dia, Richard berjalan dengan putus asa, berjalan mati. Tidak apa-apa, Logan mungkin masih hidup, kata Karen Lee. Richard yang putus asa tercengang. Harapan terakhir di hatinya hancur karena dia tidak dapat menemukannya. Sungguh, suamiku, bibi Logan mungkin masih hidup. Gracia juga mengatakan. Richard Dexy menangis. Apakah Logan masih hidup? Gracia segera mengatakan ini, dan mata Richard basah semua. Di mana bibi Logan sekarang? Saya telah mengirim seseorang untuk menemukannya, dan akan segera ada hasilnya, kata Karen Lee. Richard Ping memulihkan suasana hatinya, dingin, ibu, saya harus memeriksa masalah ini. Yah, yakinlah, aku akan memeriksanya, Karen Lee pasti akan melakukannya, tapi dia menganggap Logan sebagai putrinya. Hal ini benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Karen Lee. Richard bahkan lebih tidak toleran. Ini melawan Logan. Ini adalah counter sekali Richard. Richard dan Gracia mulai mencari petunjuk, Richard tidak bisa menunggu 1 menit dan 1 detik, karena harapan di hatinya keluar lagi. Logan mungkin masih hidup, jadi dia harus menemukannya. Meski hanya 1 menit dan 1 detik, Richard harus mengejarnya, karena Logan turun dari pesawat dengan parasut. Dia mungkin terluka parah, kakinya mungkin patah, dia bahkan mungkin sekarat. Ada binatang buas di hutan terdekat. Situasi Logan saat ini terlalu berbahaya. Beraninya Richard membuang waktu. Ketika Logan mencari dirinya sendiri terakhir kali, dia juga berpacu dengan waktu. Pada saat ini, Black Rose juga datang dengan pesawat, dia turun dari pesawat, mata birunya yang besar melirik ke arahnya, dan bagi Logan, dia juga merasa seperti lawan. Saling peduli.
Mengetahui hal ini, dia sangat menyesal, sangat marah, dan bahkan sedikit sedih. Ini adalah rasa hormat untuk lawan. Bagaimana menurutmu? Karen Lee bertanya. Black Rose mengatakan pikirannya, yang mirip dengan pemikiran Karen Lee. Mata Karen Lee berkedip, kekuatan Logan, aku tahu, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membiarkannya melarikan diri secara langsung. Black Rose juga setuju dengan pernyataan ini. Lagi pula, dia bermain dengan Logan beberapa kali. Jelas tahu kekuatan Logan. Memang benar demikian. Ketika saya datang, saya memeriksanya. Beberapa pembunuh tidak berada di dekatnya. Mereka semua memiliki misi, seharusnya bukan mereka. Lalu, semuanya menjadi serius. Mawar hitam memiliki mata besar di mata birunya. Dia juga wanita yang cerdas. Aku juga ingin pergi ke sana. Cahaya dingin Karen Lee menyala lebih dalam. Juga. Sepertinya saya berpikir, ya, saya bisa masuk ke pesawat pribadi Logan tanpa menyadarinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pesawat pribadi Logan mungkin mereka melakukannya, jadi mereka bisa masuk dan keluar, tapi kupikir itu harus dilakukan oleh seseorang dari keluarga rahasia. Lagi pula, bukankah ada seorang wanita dalam keluarga yang terdiri dari 10.000 orang, yang ingin putranya mendapat masalah? Tapi, kenapa mau tembak Logan? Ini agak aneh. Nggak usah, Logan bukan tante anaknya. Kenapa kamu melakukan ini? Satu-satunya hal yang Black Rose tidak tahu adalah ini. Tidak ada motif sama sekali. Haruskah aku membunuh Gracia? Mengapa membunuh Logan? Alasan. Karen Lee melirik Black Rose, sebenarnya, aku mengambil Logan sebagai putriku. Anak perempuan. Mawar hitam membeku. Maksud kamu apa? Bahkan dapat dikatakan bahwa mawar hitam sedikit tercengang. Ya, putriku, aku berpikir untuk menjaganya dengan anak laki-laki buta itu, tetapi tidak berhasil. Anak saya tidak punya ide itu. Pada saat ini, Karen Lee berkata lurus. Black Rose mengerti bahwa memang seperti ini. Namun, Logan dan Richard benar-benar tidak membuat gerakan yang luar biasa, dia melihat di matanya. Jadi, ini mesin manual untuk wanita di Wanjia itu. Mawar hitam bertanya. Saya pikir seharusnya wanita itu tidak melihatnya, dan dia sangat bangga bahwa dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Dia memiliki sifat posesif yang kuat, dan seharusnya tidak bisa mentolerir bahwa putraku mungkin bersama Logan, jadi ditembak. Karen Lee menganalisisnya. Dia sedang berpikir dengan tenang barusan. Karena tidak mungkin masalah pesawat itu sendiri, siapa yang memiliki motif ini? Faktanya, ketika Karen Lee memikirkannya seperti ini, dia pertama kali memikirkan wanita dari keluarga Wan. Hanya motifnya yang besar, dan hanya dia yang memiliki kekuatan ini sekarang, yang bisa menembak Logan. Mawar hitam tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan? Saya mendengar bahwa puluhan ribu keluarga rahasia, tetapi mereka kuat, diwarisi selama ribuan tahun. Kekuatan semacam itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa, inilah kebenarannya. Dia juga telah mendengar tentang sedikit bulu tentang keluarga yang tersembunyi. Lagi pula, dia juga orang yang berada di puncak piramida suatu industri, dan akan selalu terpapar pada beberapa hal. Dia tahu keluarga rahasia, belum lagi, terakhir kali aku mendengarkan Karen Lee sendirian. Dia tahu lebih banyak tentang keluarga tersembunyi. Sebenarnya, aku tidak mudah diprovokasi, kata Karen Lee, dengan cahaya dingin di matanya. Black Rose terdiam, dia masih tidak bisa melihat kekuatan Karen Lee, tapi Black Rose tahu. Kekuatan komprehensif Karen Lee saat ini, apakah itu pertempuran, sumber daya keuangan, atau tenaga kerja, sangat berbeda dari keluarga tersembunyi yang telah diwarisi selama ribuan tahun. Setidaknya, satu telah dikembangkan selama ribuan tahun, dan kekayaan puluhan generasi telah terakumulasi, tetapi Karen Lee hanya ada di sana selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada satu generasi pun. Kesenjangan di antara mereka jelas. Jadi hasil yang diperoleh Black Rose adalah Karen Lee tidak bisa menjadi lawan dari keluarga tersembunyi sekarang. Jadi meskipun itu adalah keluarga rahasia, perlawanan Karen Lee tidak berguna. Bab 612. Kalau begitu aku akan pergi ke Logan sekarang, Black Rose mau tak mau. Bagaimanapun, Logan adalah lawan di hatinya. Lawan yang langka. Jangan, kamu bisa membantuku melihat anakku. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Dia menganalisis apa yang mungkin menjadi bidikan rahasia keluarga. Apa yang bisa menjadi bukti. Dia perlu menemukan bukti. Aku sendirian, dan aku bisa mati kapan saja. Lagi pula, jika bukan karena Anda, saya sudah lama mati. Mawar hitam memandang rendah hidup dan mati. Bagaimanapun, dia mati sekali, dan dia tidak peduli lagi. Jangan bilang begitu, hidup itu penting karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang menginginkan kamu hidup. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, saya tidak mengejar aspek ini, seseorang sangat baik, kata Black Rose. Kalau begitu aku akan mengikuti Richard. Untuk keluarga rahasia, saya masih berpikir Anda tidak bisa langsung melihat situasi sekarang. Logan harus kabur sendiri, kalau tidak dia pasti mati dalam kecelakaan itu. Black Rose adalah analisis seperti itu, jika orang-orang dari keluarga rahasia berhasil pada saat itu, maka mereka pasti akan mati dalam kecelakaan itu. Tidak ada mayat Logan sekarang, jadi mungkin Logan melarikan diri ke suatu tempat, atau mungkin dia ditangkap oleh orang-orang dari keluarga rahasia, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Black Rose secara pribadi merasa bahwa Logan bebas. Ya, aku akan menemukan Logan sekarang, dan berkata, Karen Lee telah membuat keputusan. Oke, Black Rose mengikuti Richard. Pada saat ini, Betty, yang tidak dapat menemukannya, datang. Presiden Lee, identitas 5 orang telah diidentifikasi dengan jelas. Menurut apa yang Anda katakan, mereka sudah mentransfer uang ke rumah mereka, ya, Karen Lee mengangguk. Jadi sekarang, tanya Betty. Karen Lee mengatakan analisis ini, Betty terkejut, dia sangat marah, apakah wanita itu benar-benar akan melakukan ini? Kebanyakan wanita posesif akan melakukan hal yang sama.
Siapapun yang menyentuh apa yang dia inginkan akan membuatnya menghilang, kata Karen Lee dengan dingin. Betty marah, Karen Lee mengatakan itu normal, dan wanita itu akan benar-benar melakukan itu. Betty, minta seseorang untuk mencari di sini, menurut di mana pesawat itu jatuh, itu harus di sana pada saat itu, Anda membawa seseorang untuk mencari di sana, Anda harus menemukan Logan. Ya, saya akan menelepon seseorang di sini, Betty segera melakukannya. Mata Karen Lee berkedip dingin, dia perlahan menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, dan melihat foto-foto Logan ketika dia masih kecil. Pada saat itu, Logan diadopsi. Dia juga dikepang dengan kepang dan baru berusia 12 atau 3 tahun. Ini sangat besar sekarang, tapi kali ini, Karen Lee menghela nafas, Logan, kamu harus hidup 3 hari telah berlalu. Richard mencari di hutan siang dan malam, tanpa hasil, tetapi dia tidak putus asa dan terus mencari sampai hujan turun di hutan kemarin. Richard kehujanan, melihat hujan, basah kuyup sepanjang malam, dan akhirnya di pagi hari saat itu bibirnya memutih, jatuh sakit dan koma. Tiba-tiba mata terpejam, dan kayu tergeletak rata di tanah tanpa bergerak. Gracia ketakutan saat itu, dan menangis segera memanggil Karen Lee. Karen Lee datang dan membawa Richard pergi. Dokter, bagaimana anak saya? Karen Lee menghela nafas dengan cemas. Tidak makan atau minum selama 3 hari, malam dan malam, ditambah hujan, dan cedera di kepalanya, membuatnya sakit, terinfeksi, dan sangat serius. Dokter memeriksa tubuh Richard sekarang dan terkejut. Richard mati-matian berusaha menemukan Logan. Apa yang harus saya lakukan? Penyakit baru dan luka lama tidak bisa digabungkan. Aduh, Karen Lee menghela nafas. Tapi jangan khawatir, Tuan Lee, saya sudah berurusan dengan putra Anda. Saya secara khusus membiarkan dia beristirahat selama 1 malam. Dia akan bangun besok, kata dokter. Repot kan, anak saya cedera kepala, bagaimana cara menyembuhkannya? Apakah ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran? Karen Lee peduli tentang ini. Jangan khawatir, Presiden Lee, saya sudah belajar, bagus. Karen Lee melihat Richard yang koma, Gracia tertidur di sebelah Richard dengan lelah, hanya Black Rose yang duduk dan menonton, dia menoleh, saya akan melakukan apa yang ingin Anda lakukan, saya akan mengawasinya. Faktanya, ketika Mawar Hitam mengikuti, Richard diizinkan makan, tetapi Richard takut menunda waktu, jadi dia tidak memakannya dan tidak pernah melakukannya. Gerimis menyebabkan hasil ini. Mendengar mimpi Richard, bibi Logan, jangan mati, suara yang sangat sedih. Mawar hitam itu aneh, sangat mengkhawatirkan Logan, apakah kamu benar-benar menyukai Logan? Tapi Karen Lee berkata, Richard tidak bermaksud begitu, dan Black Rose tidak terlalu memikirkannya. Karen Lee keluar dengan tenang. 3 hari telah berlalu, dan pencarian dan penyelamatan tidak memiliki petunjuk. Ini bukan hal yang baik. Semakin lama penundaan, semakin berbahaya. Karen Lee memutuskan untuk menemui wanita ini di Wanjia secara pribadi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pria yang memanggilnya sebelumnya, di sebuah villa mewah. Wanita itu malas dan duduk di sofa membaca buku. Dia melihat tempat-tempat menarik dan senyum di wajahnya yang cantik. Dalam hal ini, tidak ada yang terjadi sama sekali, dan dia tidak mengganggunya dalam suasana hati yang sama. Pria mengetuk pintu. Masuk, kata wanita itu dengan malas. Pria itu masuk, Richard itu sakit dan tidak sadarkan diri. Wanita itu segera mengerutkan kening. Untuk wanita itu, apakah itu sepadan? Bagaimana situasinya dengan dia sekarang? Sudah dibawa pulang oleh Karen Lee dan harus dirawat, ya, jika dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ingat, itu harus ditembak, saya tidak ingin dia mati, tetapi dia ingin menjadi laki-laki saya. Wanita itu melanjutkan membaca bukunya. Ya, tapi, pria itu berhenti. Tapi apa? Wanita itu melihat ke atas. Oh, saya tahu. Haruskah Karen Lee datang menemuiku, kan? Bagaimana Anda tahu, Bu? Dia datang terutama untuk membicarakan masalah ini. Dia baru saja menerima telepon dari Karen Lee, jadi dia ingin masuk dan menanyakannya. Karen Lee dapat memiliki masa kini, tanpa pemikiran yang cerdas dan keterampilan analitis, tidak mungkin untuk mencapai hadiahnya. Dia seharusnya menganalisisnya, saya melakukannya, jadi datang dan tanyakan kepada saya, kata wanita itu acuh tak acuh, malas sangat, tidak ada perubahan suasana hati sama sekali. Dia menganalisisnya. Pria itu tercengang. Tidak ada jejak yang tersisa di tempat kejadian. Dia memanggil orang khusus untuk menanganinya. Tabrakan yang dibuat tidak akan memiliki masalah sama sekali. Karen Lee benar-benar memikirkan wanita itu. Dia terkejut. Dia tidak mengandalkan jejak, tapi analisis. Saya semakin merasa bahwa wanita ini menarik. Apa yang kamu katakan barusan? Wanita itu bertanya dengan ringan. Aku bilang kamu bebas, Nona, tidak ada waktu. Kenapa aku tidak punya waktu? Biarkan dia datang menemuiku. Tapi jelaskan padanya, jangan pakai baju lama untuk bertemu denganku, dan jangan pakai baju berbulu. Saya tidak suka mencium bau keringat, titik ini jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan bisa melihat saya, kata wanita itu ringan. Ya, pria itu segera mengikuti dan memanggil Karen Lee. Ucap permintaan wanita itu. Dia bilang dia datang, pria itu menerima teleponnya. Ayo, wanita itu dengan malas mengumpulkan buku itu. Pria itu mempertimbangkan, dan berkata dengan hati-hati, Nona, saya pikir dia datang kali ini, hanya untuk memastikan bahwa Anda melakukannya, jadi lebih baik untuk menyelesaikannya kali ini, agar tidak mendapat masalah tambahan, sebenarnya curiga Nona, dia merasa bahwa dia harus membunuh Karen Lee dalam masalah ini. Memecahkannya. Tanya wanita itu dengan malas. Ya, bagaimanapun, Richard tanpa Karen Lee, adalah anak yang hilang, sehingga Richard tidak memiliki dukungan, maka pasti memikirkan wanita muda itu, dan kemudian, Richard pasti akan dengan patuh setuju untuk masuk ke dalam masalah, kata pria itu. Ini adalah cara termudah untuk mendobrak jalur keuangan Richard, lalu Richard tidak punya uang dan pasti akan mencari uang, jadi siapa yang akan dia temukan? Pasti akan datang ke sini. Oh, ini benar-benar cara yang bagus.
Wanita itu menjadi tertarik, dan tanpa aliran uang yang stabil, Richard pasti tidak akan menjadi orang terkaya, dan dia pasti akan meminta bantuan. Metode ini bagus. Nona yakinlah, Karen Lee, aku akan membunuhnya dengan mudah. Selama wanita itu setuju, aku bisa membunuhnya sekarang. Pria itu menunjukkan yang mengerikan. Meskipun dia tidak bertarung terakhir kali, tetapi dia sudah tahu kekuatan Karen Lee, pasti tidak ada masalah untuk menyelesaikannya sendiri. Wanita itu berpikir ringan, ini. Nona yakinlah, karena saya mengatakan ini, maka saya memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat bola balik kali ini. Benar-benar bersih, Richard tidak akan memikirkan apa yang Anda maksud, Nona, kata pria itu dengan galak. Bab 613. Wanita itu duduk malas di sofa, pikirnya. Pengawalnya membunuh Karen Lee, tentu saja, tidak ada masalah. Lagi pula, kekuatan Karen Lee tidak dapat diperingkatkan dalam 100 besar di rumahnya. Orang-orang seperti itu mudah dibunuh. Tetapi, sekarang menjadi pertanyaan apakah saya ingin bunuh diri. Jika Anda membunuhnya, Anda benar-benar dapat mengurangi banyak masalah. Bagaimanapun, wanita itu mengakui bahwa kepintaran Karen Lee membuatnya sedikit tidak menyenangkan. Mereka yang terlalu pintar akan segera menghancurkan urusan mereka sendiri. Tetapi ada juga masalah dalam pembunuhan, yaitu tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika seseorang mewarisi kebijaksanaan Karen Lee dan berpikir bahwa dia bunuh diri, apa yang harus saya lakukan? Saya pasti akan memalingkan muka, dan kemudian tidak ada gunanya memaksakan diri. Bagaimanapun, wanita itu mengakui bahwa dia benar-benar merasa sedikit tentang Richard. Perasaan apa ini? Ingin mengendalikannya dan memilikinya. Ini adalah sikap posesif. Hal-hal mewah harus dimiliki. Hingga kini, sang wanita masih belum mau menanam benih yang bisa membuat hubungan dua insan menjadi jungkir balik. Adapun Logan, itu tidak masalah. Wanita itu menjadi pertimbangan. Pria itu menunggu. 10 detik kemudian, wanita itu berkata dengan malas, lupakan saja, biarkan dia pergi kali ini, jangan bunuh dia. Ya, tapi Nona, bolehkah aku bertanya kenapa? Pria itu berhati-hati. Pertama bunuh ban serep Logan, dan bunuh ibunya Karen Lee. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Logan itu tidak penting. Richard bisa melupakannya setelah beberapa saat, tetapi membunuh ibunya bukanlah hal yang normal. Dia tidak boleh melupakannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Juga, aku sedikit kusut. Karen Lee terlalu pintar untuk membuatku tidak bahagia, tapi sampai batas tertentu, aku sedikit mengaguminya. Lagi pula, tidak banyak wanita pintar di dunia ini. Dia hampir tidak bisa menghitung satu. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakannya, itu semacam Sin Sing Siang Si. Ya, pria itu tiba-tiba menjadi iri pada Karen Lee di dalam hatinya. Sebenarnya suatu kehormatan bagi Karen Lee untuk dihargai oleh pimpinan keluarga-keluarga tersembunyi di masa depan. Ding. Telepon pria itu berdering, Karen Lee ada di sini, biarkan dia masuk, kata wanita itu dengan malas. Ya, tapi Karen Lee jelas marah kali ini, dan wanita itu tidak boleh membiarkannya terlalu dekat. Pria itu mengingatkan dengan hati-hati. Wanita melambaikan tangan. Pria itu pergi untuk membuka pintu, dan Karen Lee yang tanpa ekspresi masuk. Pria itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya, kamu tahu aturan Nona, jangan terlalu dekat, bau di tubuhmu, Nona tidak suka. Dia, Karen Lee melirik pria itu, tanpa berkata apa-apa, hanya menatap wanita itu dari jauh. Pria mencibir, tidak berani mengukur Anda. Keluarga tersembunyi bukanlah sesuatu yang Anda berani. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, kamu jauh lebih tua, jadi kuyu. Tidak seperti kamu terpelihara dengan baik terakhir kali, dan hari ini kamu tiba-tiba menjadi tua dan tidak tampan, kata wanita itu ringan. Selama 3 hari, Karen Lee juga tidak tidur. Bagaimanapun, hidup dan mati Logan tidak jelas. Bagaimana dia bisa tidur dengan Logan sebagai putrinya? Bicaralah, mengapa datang dan temukan aku? Kata wanita itu ringan. Anda harus tahu. Karen Lee menyipitkan matanya. Tahu. Apa yang harus saya ketahui? Oh, ngomong-ngomong, aku tahu, pesawat Logan itu jatuh. Anda datang kepada saya untuk hal ini. Ingin saya membantu. Apakah ini baik-baik saja, Logan? Aku agak membencinya. Benci dia, jadi kamu menembaknya. Suara Karen Lee dingin. Mata indah wanita itu sedikit menyipit, apa yang kamu bicarakan? Pria itu memarahi, Karen Lee, bagaimana menurutmu Nona merindukan Logan? Hah, apakah dia cocok dengan wanitaku? Aku tidak berbicara denganmu, jangan ikut campur. Anda akan membuat saya berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di rumah ini. Apakah ini masalahnya? Karen Lee tenang. Pria itu kesal, ini menekup dirinya sendiri. Jika bukan karena wanita itu, dia pasti telah menamparkan wajah Karen Lee dan berbicara pada dirinya sendiri. Masih memfitnah diri sendiri. Pria sangat marah. Wanita itu mengerutkan kening, begitu pintar Karen Lee. Jangan lakukan ini. Saya datang ke sini dengan sangat percaya diri di hati saya, kalau tidak saya tidak akan datang. Tidak perlu bersembunyi antara kau dan aku. Kamu pintar dan aku tidak bodoh. Karen Lee berkata perlahan. Kamu pintar, tetapi juga sedikit bodoh, wanita itu menggelengkan kepalanya dengan malas. Masalah Logan, kamu datang kepadaku dengan penuh percaya diri. Apa peganganmu? Posesif, kamu sangat posesif, Logan mempengaruhimu, jadi, kamu salah. Seorang wanita seperti Logan dapat mempengaruhi saya. Identitasnya tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Anda menghina saya. Suara wanita itu tiba-tiba turun. Terkunci. Pria itu dengan berani mengangkat tangannya yang besar dan menamparkan wajah Karen Lee dengan tamparan. Dia telah menunggu terlalu lama untuk tamparan ini. Terakhir kali dia seperti bermain Karen Lee, kali ini, benar-benar membandingkan Logan dengan wanitanya sendiri. Ini benar-benar menghina. Industri Logan, seluruh keluarga tersembunyi menghasilkan sebulan, bagaimana orang seperti itu bisa dibandingkan dengan wanitanya sendiri. Tamparan ini terlalu cepat, dan itu dekat dengan wajah Karen Lee sekaligus.
Karen Lee meliriknya, tangannya tidak bergerak, kepalanya tidak bias, tetapi dia mundur sedikit, maka langkah selanjutnya sangat mudah. Tamparan pria itu dan pipi Karen Lee terpisah beberapa sentimeter. Tamparan ini benar-benar berlangsung singkat. Pria itu tercengang dan terkejut. Apakah dia seekor lalat? Bersembunyi begitu cepat. Kecantikan wanita yang duduk di sofa juga sedikit terkejut. Hei, itu cukup bersembunyi. Ini pertama kalinya, aku tidak peduli padamu, dan lain kali, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membiarkanmu berbaring di tanah. Karen Lee berkata dengan dingin menatap pria itu, matanya memancarkan cahaya dingin. Pria itu mencibir, sembunyikan dengan baik, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Cuma bercanda. Saya benar-benar ingin melakukan yang terbaik, Anda tidak bisa menahannya selama 10 detik. Kenapa aku harus bertarung selama 10 detik? Tidak bisakah kamu diselesaikan dalam 5 detik? Karen Lee menyipitkan matanya. Haha. Pria itu tertawa, dia benar-benar ingin menertawakan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak melihatmu begitu lucu terakhir kali? Pria itu menyeringai. Ini lucu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak heran Anda tidak bisa mengatakan apapun di bawah tangan Anda. Karen Lee berkata dengan ringan. Pria itu marah. Saya sangat marah karena saya diejek oleh seseorang seperti Karen Lee. Karen Lee berhenti menatapnya dan menatap wanita itu. Aku datang ke sini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan padamu. Logan hidup atau mati? Ini adalah tujuan kedatangannya. Saya telah mencari selama 3 hari. Jika Logan turun dengan terjun payung sebelum pesawat jatuh, bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, dia harus menemukan dirinya sendiri. Tapi tidak, sama sekali tidak ada audio. Lalu ada 2 kemungkinan. Pertama, Logan benar-benar melarikan diri, tetapi terluka parah, jadi dia tidak bisa keluar, dan tentu saja tidak bisa menghubungi dirinya sendiri. Kedua, wanita ini menangkap Logan dan menjebak Logan, sehingga dia tidak bisa menemukannya dan Logan tidak bisa keluar. Apakah kamu menanyaiku? Wanita itu malas lagi. Iya, pertanyaan, kamu bisa berpikir begitu, selama aku tahu, Logan hidup atau mati. Kata Karen Lee. Oh, ini agak menarik, aku sudah sangat tua, dan untuk pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti itu padaku. Karen Lee, kamu agak menarik, apa yang harus kamu lakukan jika Logan masih hidup? Wanita itu tiba-tiba tersenyum sedikit, tapi senyumnya dingin. Hidup? Maka hal ini, saya tidak akan terjadi, tetapi ini adalah satu-satunya waktu, lain kali akan ada hal seperti itu, saya akan memberitahu Anda, keluarga rahasia Anda, benar-benar memandang rendah saya, kata Karen Lee perlahan. Wanita itu tersenyum lebih dalam dan tiba-tiba berubah menjadi sedikit sarkasme. Haha, Karen Lee, meremehkanmu. Anda perlu meremehkan saya. Benar-benar kemiskinan membatasi imajinasi Anda. Ya, Anda benar-benar menyembunyikan sedikit kekuatan, tetapi kekuatan seperti itu ada di depan nona muda kita seperti semut, apa itu semut? Gajah bisa diinjak-injak sampai mati dengan 1 kaki. Pria itu tertawa, sungguh, dia akan mati hari ini. Kekuatan keluarga rahasia sama sekali tidak bisa dimengerti oleh orang kebanyakan. Bagaimana Anda bisa memahami akumulasi lusinan generasi yang diwarisi selama ribuan tahun? Saya telah memberi Anda kesempatan, dan Anda harus campur tangan lagi. Karen Lee melangkah lebih dekat ke pria itu, dan pria itu lebih konyol. Apakah kamu ingin melakukannya denganku? Hahaha. Bab 614. Karen Lee melangkah maju dan akan menembak. Pria itu mencibir pada ejekan itu, kali ini, dia akan meledakkan Karen Lee dengan pukulan. Suasana menjadi padat, dan pedang terhunus. Tapi kali ini, Karen Lee, jangan salah lagi, kamu berinisiatif bertarung dengan orang-orangku, apakah kamu memenuhi syarat? Kata wanita itu dengan malas. Ini adalah masalah besar dan kecil. Saat bermain Karen Lee, dia harus diizinkan untuk mengatakannya, dan Karen Lee tidak boleh mengambil inisiatif untuk bertarung. Karen Lee berhenti, oke, kalau begitu katakan padaku, Logan adalah hidup atau mati. Kamu belum selesai menjawab pertanyaanku, dia masih hidup, dan ketika kamu tidak terjadi apa-apa, maka dia sudah mati. Apa yang harus Anda lakukan? Lakukan denganku. Senyum di wajah cantik wanita itu mengejek ke titik yang jelas. Di dunia ini, selain 2 keluarga rahasia lainnya, orang lain seperti Karen Lee, dia bahkan tidak memikirkannya. Ya, itu benar, Logan, aku mengambilnya sebagai putrinya, dia dibunuh olehmu, lalu kamu dan aku adalah musuh besar, maka aku tidak akan melakukan apapun dalam hidupku, khususnya berurusan denganmu, hancurkan 10.000 keluargamu. Karen Lee berkata perlahan. Oh, tidak melakukan apa-apa. Haruskah saya takut? Bagaimana saya merasa sedikit ingin tertawa. Wanita itu tertawa malas dan tertawa konyol. Pria itu mencibir, Karen Lee benar-benar bisa mengatakan apa saja. Ini benar-benar mati. Tidak ada yang lucu, katakanlah, Logan hidup atau mati. Karen Lee dengan tenang. Kamu membuatku merasa menarik, ya, kukatakan, hidup. Dia masih hidup. Tapi hari ini kamu membuatku berpikir bahwa kamu sepertinya tidak memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, kamu terlalu pintar, biasanya orang seperti itu, kebiasaanku adalah dibunuh, kata wanita itu. Wajah Karen Lee tidak berubah sedikit pun, tapi hatinya lega dan Logan masih hidup, maka itu sudah cukup. Tapi di mana Logan? Seharusnya tidak ditangkap olehnya, dan dia pasti terluka parah. Karen Lee sangat ingin pergi. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik memanfaatkan waktu untuk menemukannya. Logan pasti terluka, dan masih terluka parah. Ding. Ponsel Karen Lee berdering tiba-tiba, dan dia mengeluarkannya untuk melihat ada kilau di matanya, dan dia segera berbalik dan berjalan pergi. Apakah nona saya membiarkan Anda pergi? Tinju pria itu terbanting, ini adalah bagian belakang kepala Karen Lee. Pukul dia dengan pukulan. Mata Karen Lee dingin dan dia berbalik dan meninju. Tinju Beijing adalah Karen Lee, dan tinju hitam adalah milik laki-laki, jadi mereka bersama. Ledakan. Karen Lee, pria itu tidak bergerak. Itu berlangsung 10 detik. Burung itu diam, masih mematikan. Tapi Karen Lee melirik wanita di sofa, jangan paksa aku. Ledakan.
Karen Lee menarik tinjunya dan berbalik untuk keluar. Wanita di sofa mengerutkan kening dan mengancam bahwa dia benar-benar diancam oleh seorang wanita. Haha, Karen Lee, beraninya kau. Nona, maafkan aku, Karen Lee ini terlalu cepat, ditambah aku meremehkannya, hanya 40% dari kekuatanku, pria itu menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia mengejutkanku saat dia berkelahi. Dia mampu mengambil tinju Anda untuk 40%. Lumayan, kekuatan apa yang dimiliki Karen Lee? Wanita itu menjadi sedikit tertarik. Secara umum, ketika saya menyerang dengan 40% dari kekuatan saya, dia melawan. Jika saya meningkat menjadi 70%, dia harus muntah darah. Pria itu menundukkan kepalanya. Oh, kalau begitu dia baik-baik saja, Nona, haruskah saya mengejar dan membunuhnya sekarang? Tidak, aku tidak ingin membunuhnya sekarang. Sekarang dia telah memberiku ide baru, bukankah dia tidak membiarkan Richard mendapat masalah? Aku hanya ingin berada di depannya dan membiarkan Richard membawaku ke dalam masalah. Wanita itu berkata dengan dingin. Inilah yang baru saja dia pikirkan. Sifat posesifnya membuatnya berpikir begitu. Jika Anda tidak membiarkannya, Anda masih menghentikannya. Kalau begitu aku hanya ingin melakukannya. Membiarkanmu putus asa lebih baik daripada membunuhmu Karen Lee. Ya, pria itu masih menundukkan kepalanya. Terakhir kali Logan, Anda melewatkan, biarkan dia mengambil kesempatan, benar-benar terjun payung, apa yang terjadi? Menemukannya. Wanita itu malas lagi. Saya telah meminta seseorang untuk mencarinya. Ketika dia melompat keluar, saya memukulnya dengan pistol dan mematahkan parasutnya. Dia seharusnya sudah mati. Bagaimanapun, situasi parasut benar-benar di luar kendali pada waktu itu, dan kemungkinan jatuh sangat tinggi. Tapi, pria itu berhenti. Tapi apa? Tapi parasutnya ditemukan, dan masih ada beberapa noda darah, tetapi tidak ada yang ditemukan. Saya menduga Logan diselamatkan, pria itu masih menundukkan kepalanya. Diselamatkan. Terus cari tahu, jangan kecewakan aku, ban serep Logan pasti mati, wanita itu melanjutkan membaca dengan malas. Ya, saya akan menghadapinya, pria itu mundur. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan ayah Richard, Zhang Qingyang? Tanya wanita itu tiba-tiba. Zhang Qingyang mungkin. Suara pria itu tiba-tiba jatuh. Setelah wanita itu mendengarnya, dia sedikit bingung, dan bahkan tidak terduga, itu sangat menarik, tampaknya beberapa orang tidak dapat melakukannya lagi, tetapi mengapa kamu ingin menemukan Karen Lee? Menarik pergi, cari Logan dulu, lalu aku mulai membiarkan Karen Lee selangkah demi selangkah putus asa. Wanita itu menunduk dan melanjutkan membaca. Ekspresi malas, beritahu orang lain bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Ya. Pria itu mundur, dia dengan cepat berjalan ke sebuah ruangan, mengunci pintu, dan di kamar mandi, dia akhirnya mengangkat kepalanya, wajahnya pucat. Ekspresi wajahnya berubah, dan sedikit kejutan muncul. Wow. Meludah darah akhirnya tidak bisa membantu tetapi meludahkannya dan meludahkannya ke wastafel. Bagaimana itu mungkin? Karen Lee benar-benar meludahiku darah. Saya menggunakan 70% atau 80% dari energi tadi, bagaimana dia bisa melakukannya? Pria itu sangat terkejut. Jika Anda tahu bahwa dia sangat kuat, dia dapat menempati peringkat 50 teratas di Wanjia. Apakah dia dimuntahkan darah oleh seorang wanita? Ini sulit dipercaya. Biarkan pria berpura-pura bermimpi seperti kemarin. Apakah Karen Lee ini menyembunyikan kekuatannya? Bagaimana dia bisa mengalahkanku seperti ini? Mata pria itu menjadi dingin. Kamu benar-benar bersembunyi sedikit lebih dalam. Saya baru saja menggunakan 70% hingga 80% dari kekuatan saya sekarang, tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang baru saja Anda gunakan. Aku muntah darah. Kamu seharusnya menahannya sekarang, dan kamu juga harus muntah darah. Hah? Kamu mendung, dan sepertinya aku akan memberimu warna lain kali. Pria itu dengan cepat memproses darah di wastafel. Ini tidak boleh memberitahu wanita itu, jika tidak, sesuatu akan terjadi. Setelah dibersihkan, pria itu merasa lega. Dia menutupi dadanya dan merasakan sakit, terutama rasa sakit di dada. Dia terbatuk keras, dan benar-benar memuntahkan sedikit darah lagi. Karen Lee melaju kembali. Ketika dia melihat Betty, wajahnya normal, dan dia tidak bermaksud muntah darah. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pria itu menggunakan 70% hingga 80% dari kekuatannya, tetapi berapa banyak yang digunakan Karen Lee? 30%. Karen Lee menggunakan 30% dari kekuatannya. Lee, Betty datang dengan cemas. Dia menelepon Karen Lee dan berkata bahwa dia melihat beberapa jejak di hutan 300 mil jauhnya. Darah di tempat kejadian telah benar-benar membeku, tetapi dari sampel darah yang dikumpulkan di tempat kejadian, Betty mengenali darah Logan itu. Tapi hanya tidak menemukan Logan. Mencari di sekitar, tidak. Apakah pesawatnya sudah siap? Karen Lee bertanya kapan dia turun. Siap, lihat dulu, kata Karen Lee bahwa dia dan Betty naik pesawat dan tiba di tempat kejadian. Seseorang memblokir tempat itu. Tentu saja itu adalah orang-orang Karen Lee. Beberapa yang lain terus mencari dan mencari di sekitar. Karen Lee melihat situasi di tempat kejadian, parasutnya robek, dan ada banyak darah kering di tanah. Benar saja, aku lolos, gumam Karen Lee pada dirinya sendiri, khawatir akan sedih. Di mana ini melarikan diri? Dilihat dari tingkat jatuhnya parasut, seharusnya parasut itu patah saat itu. Jika bukan pohon yang rimbun, ketika tumbang, ranting-rantingnya akan tersangkut, jika tidak, tang pasti tidak akan terlalu ganas, tetapi meskipun demikian, Logan terluka parah dan mungkin kehilangan darah. Terlebih lagi, bahkan cabang-cabang kepalanya terkena, Betty menganalisis, tetapi juga khawatir. Situasi Logan jelas tidak optimis. Boleh. Sehingga mereka melihatnya dan mengatakan masih ada jejak di dekatnya, menunjukkan bahwa Logan diselamatkan, lanjut Betty menganalisis. Siapa yang diselamatkan? Mata Karen Lee bersinar.